lagi dengan kakak nih. Hari ini kakak akan membahas tentang lingkaran nih. Loh kak, lingkaran itu materi kelas berapa sih kak? Lingkaran itu materi dari kelas 6. Nah, buat kalian kelas 6 SD bisa lihat channel ini nih, pantengin terus, oke? Oke, sekarang kita mulai. Sudah siapkan? Lingkaran. Apa ya lingkaran itu? Sesuatu yang bulat kak. Yes, betul. Terus apalagi ayo? Tengah-tengahnya bolong kak. Dia bidang datar nih kak. Betul. Jadi di sini guys, lingkaran itu adalah bidang datar. Nah, atau bisa disebut dengan bangun datar. Sedangkan pengertian dari lingkaran sendiri apa? Kalau kamu lihat, misalkan nih ya, lingkaran ada satu titik, ya kan? Kemudian di sini ada sebuah, kurang tengah, sorry. Nah, ada titik-titik yang berada di tengahnya, kemudian ada yang melingkarinya, garis lengkung yang melingkarinya. Nah, otomatis di sini pengertian lingkaran itu dia adalah sebuah bangun datar yang dibentuk oleh titik ini yang berjarak sama. Ini dia berjarak sama terhadap titik tertentu. Titik tertentunya ini adalah titik pusatnya. Nah, itu dia pengertian lingkaran. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi sebuah bangun datar yang dibentuk oleh titik-titik yang melingkari suatu titik tertentu. Nih titik tertentunya dan dia berjarak sama. Jadi ini ke sini sama jaraknya. Ini ke sini pun juga sama. Ini ke sini pun juga sama jaraknya. Ini ke sini pun juga sama. Nah, seperti itu, teman-teman. Paham? Oke, kalau sudah paham ke lingkaran seperti apa dan bagaimana, kita mulai ke unsur-unsur lingkaran. Aduh, lingkaran nih. Unsurnya apa sih kak di sini lingkaran? Coba bisa diperhatikan ya. Kakak mempunyai gambar nih. Ada A, B, C, D, O. Kita mulai dari titik tengah ini. Titik tengah adalah titik pusat O. Jadi di sini titik yang berada di tengah-tengah suatu lingkaran itu dinamakan dengan pusat lingkaran. Ya, jadi bisa kakak tulis di sini. O itu adalah titik pusat. Sebentar ya, harap bersabar. Nah, O adalah titik pusat. Terus kemudian, nah di sini kalau lingkaran mungkin kalian sudah pernah dengar ada istilahnya jari-jari. Nah, jari-jari itu yang mana sih kak? Jari-jari itu adalah jarak dari titik pusat lingkaran menuju ke kelilingnya lingkaran. Nah, jadi yang di sini yang merupakan jari-jari ini adalah OC. Bisa juga OB. Bisa juga OA. Atau bisa juga OD. Jadi di sini kakak bisa tulis di OC garis ini ya. Nah, ini adalah jari-jari lingkaran. Kakak tulis di sini. Jari-jari. Biasanya jari-jari itu dia dilambangkan dengan R, teman-teman. Nah, seperti ini. Paham? Terus kemudian ada yang namanya diameter. Diameter itu yang mana, Kak? Kamu lihat ada garis AD. Nah, loh Kak, diameter itu kok terbentuk dari dua jari-jari ya? Bener nggak? OA kan satu jari-jari, OD kan satu jari-jari, betul kan? Jadi di sini diameter itu adalah garis yang melalui titik pusat, atau bisa dikatakan diameter adalah
dua kalinya jari-jari. Nah, jadi di sini AD ini bisa kakak tulis sebagai diameter. Nah, tadi kakak sempat bilang begini kan? Oh, diameter itu dari dua jari-jari. Jadi kalau misalkan kakak tulis di matematikanya, D itu sama dengan berapa teman-teman? Ayo, berapa? Jelas? 2. Jadi bisa kakak tulis di sini 2 kalinya jari-jari. Paham di sini? Kemudian kita lanjut nih. Mau yang mana dulu? Ayo. Kakak suka yang dari luar ya. Di sini ada, kamu bisa lihat di sini garis lengkung AB. Ada garis lengkung AB, ada garis lengkung BC, ada garis lengkung CD, ada garis lengkung AD. Itu semua disebut dengan busur lingkaran. Nah, bisa kakak tulis dulu ya. Jadi dia disebut dengan busur lingkaran. Jadi daerah yang berada di keliling lingkaran namanya adalah busur. Paham teman-teman? Kemudian kita berlanjut ke ya. Kamu lihat yang kedua ini. Di sini ya, yang kayak pizza. Nah, kalau kakak bilang ini kayak pizza, ya kan? AOB. Nah, loh kak, itu kok kayak pizza? Emang namanya pizza? Bukanlah. Ini namanya adalah juring. Nah, bisa kakak tulis di sini dia adalah juring. Nah, jadi kalau kamu lihat di sini juring itu apa? Juring itu daerah yang dibatasi ada 1, ada 2 jari-jari, ya kan? 2 jari-jari dibatasi dengan 1 busur. Itu namanya juring. Atau kamu lupa, ingat-ingatan, pizza itu juring, pizza itu juring. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kita lanjutkan. Di sini ada yang namanya, bisa kalian lihat, ada garis BC. Nah, BC ini itu disebut dengan tali busur, teman-teman. Tali busur, ini ya. Nah, jadi tali busur itu dia adalah satu garis yang didapatkan dari 2 titik di keliling lingkaran yang dihubungkan. Jadi misalkan kalau kakak gambarkan di sini ya, misalkan ini titik yang di lingkaran itu, kemudian ada 1 titik lagi di sini, terus kakak hubungkan. Nah, itu disebut dengan tali busur. Jadi garis yang dibatasi oleh 2 titik di keliling lingkaran. Nah, seperti itu tali busur ya, diingat-ingat. Kemudian yang selanjutnya, kalian lihat ini yang kakak kasih garis-garis ini. Nah, ini ya. Ini adalah daerah yang dibatasi oleh apa? 1 tali busur dengan 1 busur. Nah, itu disebut dengan tembereng. Ingat-ingat ya. Nah, tembereng seperti itu. Terus kemudian di sini ada 1 garis yang dia tegak lurus. Yang mana kak? Kok gak kelihatan? Ini teman-teman yang warna biru ini ya. Di sini ada 1 garis yang dia tegak lurus dengan 1 tali busur. Jadi di sini kakak kasih tanda tegak lurusnya ya, tanda siku-sikunya itu ya. Berarti kalau ada 1 garis yang tegak lurus dengan tali busur, itu disebut dengan apotema. Nah, diingat-ingat. Nah, itulah unsur-unsur dari lingkaran. Jadi ingat-ingat ya, kakak jelaskan kembali. Ada titik pusat itu di tengah-tengah lingkaran, titiknya. Terus kemudian ada jari-jari. Jari-jari itu berjarak sama ke titik pusat
sini ke sini ya. Terus bisa OB, bisa OA, bisa OD. Tapi kalau diameter itu adalah garis yang melewati titik pusat dan dibentuk oleh dua titik berada di keliling lingkaran. Nah, nih contohnya ada AD. Pokoknya kalau diameter itu garis yang melalui titik pusat, inget-ingetan seperti itu. Terus kemudian ada busur. Busur itu garis lengkung yang berada di keliling lingkaran seperti AB ini. Kemudian ada daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari sama satu busur, namanya juring. Terus kemudian ada garis yang tegak lurus dengan tali busur, namanya apotema. Kemudian ada satu garis dibentuk oleh dua titik, itu namanya tali busur. Kemudian ada daerah yang dibatasi satu tali busur dengan satu busur, itu namanya tembereng. Diingat-ingat. Kalau sudah ingat, kakak lanjutkan yang selanjutnya. Apa kak yang selanjutnya? Kita akan belajar tentang keliling sama luas. Nah, kita belajar keliling lingkaran dulu ya. Di sini keliling lingkaran dia mempunyai rumus keliling sama dengan 2 kalikan pi kalikan r, atau bisa kakak tulis menjadi pi kalikan d. Duh, kenapa kok bisa kali d kak? Kamu lihat ini kan ada 2 kalikan r. Tadi kakak bilang d tadi berapa kalinya r sih? Berapa ya kak? 2. Nah, karena D itu 2 kalinya R, makanya di sini kakak kasih K itu sama dengan pi kalikan D. Bisa diubah seperti itu. Tapi kalian masih ingat nggak nilainya pi berapa? Ayo, nilai pi itu bisa 3,14 atau 22/7. Yang harus kalian ingat, ketika dia kelipatan 7, berarti kalian menggunakan pi yang bernilai 22/7. Tapi kalau bukan kelipatan 7, pakai yang 3,4. Kita supaya paham ya teman-teman, sekarang kita kasih contoh nih sama kakak. Apa kak contohnya? Coba kita baca bersama-sama ya. Hitunglah keliling dari lingkaran yang mempunyai jari-jari 14 cm. Nah, masih mudah kan ini? Berarti gimana kak? Ya sudah, tinggal kita jawab aja nih. Di sini kan keliling kakak pakai yang 2 kali pi kali r ya. Berarti keliling sama dengan 2 kalikan pi kalikan r. Nah, di sini jari-jarinya 14 cm. Kakak tadi kan sudah bilang, kalau misalkan kelipatan 7 pakai yang 22/7, tapi kalau bukan kelipatan 7 berarti pakai yang 3,14. Sekarang kakak tanya, 14 di sini itu apakah dia kelipatan 7? Kelipatan 7 itu maksudnya angka itu bisa dibagi dengan 7. Coba 14 bisa nggak bagi 7? Gimana ya kak ya? Oh bisa kak, benar. Jadi 14 ini bisa dibagi dengan 7. Berarti di sini kita pakai pi-nya adalah 22/7. Nah, kalikan 14. Tujuannya apa sih? Supaya bisa saling membagi. Seperti itu. Berarti di sini berapa kak? Kita coret dengan 14, sini 1, sini 2. Nah, berarti di sini kita dapat 2 kali 22 berapa? 44. Terus 44 kita kalikan 2. Berarti hasilnya adalah 44 kali 2 berapa? Ayo. 88 cm. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah kan itu? Loh kak, kalau aku cari R gimana kak? Kalau kamu cari R, nih ya, kalau untuk mencari R, kakak tulis di sini. Kalau mencari R berarti kan di sini K itu sama dengan 2 kali pi kali R.
Berarti kalau cari R bisa kakak tulis. Yang 2pi ini kita pindah ke sini. Berarti dia nanti jadi keliling dibagi dengan 2 kalikan pi. Nah, tuh ingat-ingat ya. Oke. Habis ini kalau kalian sudah mengerti keliling lingkaran, kita menuju ke luas lingkaran. Oke, teman-teman?